Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Ba'du. Falhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa YouTube dimanapun berada, baik yang ada di Indonesia maupun di mancanegara, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing setiap langkah kita dan membahagiakan kita dan orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita semuanya fid din dunya wal uqba. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut pengajian kita masih dalam kitab Kasyifatus Saja halaman 19. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala bi'ulumihi wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin. Wa amma sunanul wudu'i fakathiratun. Dan adapun sunnah-sunnahnya wudu itu fakathiratun, banyak. Kalau kemarin kita bahas tentang fardu-fardu wudu, ada 6. Yang pertama niat, yang kedua basuh wajah, yang ketiga basuh tangan sampai sikut, yang keempat mengusap kepala, yang kelima membasuh kaki, dan yang keenam tertib. Itu fardu wudu, artinya tidak boleh ditinggalkan, harus dikerjakan. Di samping fardu-fardu wudu yang 6 itu, perlu diketahui bahwasanya ada sunnah-sunnah wudu yang seyogianya harus kita perhatikan dan kita terapkan dalam kita berwudu. Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala wa abawaihi fid dunya wal akhirah wa usulahu furu'ahu ila yaumil qiyamah menulis dalam kitabnya Kasyifatus Saja halaman 19 ini, wa amma, dan adapun sunanul wudu'i, sunnah-sunnah wudu itu fakathiratun, banyak. Minha, diantaranya adalah at-tasmiyatu, membaca tasmiyah, yaitu membaca bismillahirrahmanirrahim. Minimal membaca bismillah, itu namanya tasmiyah, membaca basmalah. Membaca bismillahirrahmanirrahim lengkap. Tapi kalau orang membaca bismillah itu juga sudah cukup, termasuk membaca tasmiyah atau basmalah. Jadi ketika kita hendak berwudu, kita disunnahkan oleh agama untuk membaca bismillahirrahmanirrahim atau bismillah. Itu sunnahnya. Berarti kalau sunnah, Nabi kita pun ketika berwudu membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita laksanakan dapat pahala, kita tinggalkan pun tidak mengapa. Wudu kita tetap sah. Setelah at-tasmiyah, yang pertama baca bismillah, yang kedua sunnah wudu kata Syekh Nawawi Al-Bantani adalah wasiwaku. Wasiwaku, memakai siwak. Siwak ini biasa dibuat dari kayu arok. Kayu arok itu biasanya ada di negara-negara Timur Tengah, padang pasir. Itu Nabi kita kalau pengen wudu biasa menggunakan siwak terlebih dahulu. Namun para ulama dalam beberapa kitab kuning itu menjelaskan bahwasanya siwak ini tidak mesti dengan kayu arok. Artinya orang bersiwak boleh juga dengan bahan atau pakaian yang agak kasar. Bisa juga dengan lengan baju digini-giniin. Bisa juga dengan al-asabi', dengan jari-jari kita. Seperti orang sikat gigi, angka 8 ya kalau bisa, dengan angka 8 begini, dimulai dari sini tengah.
muter cahaya angka 8. Intinya siwak itu tidak harus dengan kayu arok, boleh dengan jari jemari, boleh juga dengan pakaian atau kain yang agak kasar, bukan yang halus tapi agak kasaran. Cuman afdolnya harus dengan al-aroku, pakai kayu arok, itu yang afdol. Itu sunnah wudhu yang kedua. Dan yang sunnah wudhu yang ketiga adalah wa ghuslul yadaini, membasuh tangan kanan kiri qabla idkhalihimal ina'a, sebelum memasukkan tangan kita ke dalam bejana atau ke kolam kamar mandi, itu ke bak mandi. Kalau kita wudhunya dengan cara dikobok di bak mandi yang agak besar, itu kita disunahkan untuk cuci tangan dulu biar bersih. Nah, karena agama kita Islam yang mulia ini selalu memperhatikan kebersihan bagi umatnya. Jadi disunahkan sebelum berwudu kita mencuci tangan qabla idkhalihima, sebelum memasukkan kedua tangan kita ke al-ina'a, ke dalam bejana atau ke bak mandi. Atau dengan keran wudunya, ya sunnah juga tetap membasuh tangan. Kayak orang basuh tangan habis makan aja, biasa orang cuci tangannya gimana ya, begitulah. Namanya sunnah wudu, dibersihkan dulu. Itu sunnah wudu yang ketiga. Sekarang sunnah wudu yang keempat adalah wal madmadatu, madmadah, memasukkan air ke dalam mulut alias berkumur. Ini juga sunnah wudu, bukan wajib ya. Ini sunnah wudu, madmadah. Setelah madmadah, nah madmadah ini bagusnya orang masukkan air ke mulut berkumur itu, airnya diputer-puter, maksudnya dibolak-balik supaya kotoran yang ada di mulut terbongkar dan bisa keluar, dilepehkan. Cukup juga madmadah itu bisa air dimasukkan aja ke mulut, mulutnya diem aja, masukkan ke mulut, begini aja, nggak digoyang-goyang airnya, nggak dikumur-kumur, cuma masukin doang. Nah terus diem aja mulutnya, terus dilepehin, itu juga udah cukup, termasuk madmadah juga, dapat pahala sunnah juga. Cuma afdolnya digerak-gerakin airnya di mulut supaya kotorannya itu tercongkel oleh air sehingga bisa dilepehkan, sehingga ketika kita sholat tidak ada kotoran di gigi yang masih menyelap. Itu harapannya. Jadi sunnah wudu yang keempat adalah al-madmadah, berkumur. Terus sunnah wudu yang kelima setelah berkumur adalah wal istinsyaqu. Al istinsyaqu, memasukkan air ke dalam hidung, dihirup airnya di tangan, masukkan ke hidung, dihirup ala kadarnya saja, jangan dalam-dalam takut sakit, cukup sekadarnya saja. Nah, cuma bagusnya lagi antara madmadah dengan istinsyaq ini digabung jadi satu. Air di tangan masukkan ke mulut, sekalian juga dihirup pakai hidung. Nah, itu lebih afdol. Jadi satu kali cidukan tangan buat dua sunnah, dapat dua-duanya, masuk mulut dan ke hidung juga. Ini lebih afdol, mulut hidung. Kalau dipisah-pisah boleh juga kayak tadi yang pertama, cuma afdolnya sekalian, satu ciduk tangan buat mulut dan hidung, buat madmadah dan istinsyaq, itu lebih utama. Terus sunnah wudu yang keenam adalah wa mashur ra'si. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Kasyifatus Sajah halaman 19 adalah wa mashur ra'si. Sunnah wudu yang keenam adalah wa mashur ra'si, mengusap kepala, jami'al udhunaini, berikut kedua telinganya. Harus dipahami nih,
Wa mashur ra'si jami'al udhunaini, maksudnya itu mengusap kepala itu jami'al udhunaini, jadi kepalanya ini diusap semuanya. Ketika mengusap kepala semuanya diusap. Nah, diginiin, termasuk kupingnya juga diusap. Air di keran atau di bak mandi diginiin, dibalikin lagi ke depan, terus ke telinga. Nah, itu namanya wa mashur ra'si jami'al udhunaini, mengusap kepala berikut kedua telinganya juga semuanya diusap. Dibasuh telinganya itu dengan satu sidukan air buat kepala semua dan telinga. Tapi jangan salah paham, yang dimaksud sunnah di sini adalah seluruh kepala, semua rambut diusap. Nah, kalau yang wajib kan cuma sebagian kepala kan. Tempo hari di video yang lalu adalah boleh orang itu mengusap kepalanya, rambutnya hanya dengan satu tangan aja boleh. Bahkan sehelai rambut juga boleh. Nah, kepala mana aja silakan. Nah, ini wajib hukumnya. Tapi sunnahnya semua kepala itu diusap dari depan, tengah ke belakang, dibalikin lagi. Nah, samping juga, terus kalian telinganya. Itu yang dimaksud wa mashur ra'si jami'al udhunaini, mengusap kepala berikut kedua telinga, mengusap semua kepalanya berikut kedua telinganya. Ini sunnah. Dan yang harus diingat lagi, diketahui adalah membasuh telinga ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Makanya dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Bila mana kalian hendak sholat, maka basuhlah wajah kalian. Satu. Kedua, basuhlah tangan kalian. Dua. Ketiga, usaplah kepala kalian. Tiga, dan yang keempat, basuhlah kaki kalian. Nah, di sini telinga tidak ada, tidak termasuk yang wajib dibasuh. Kenapa? Karena telinga ini hukumnya hanya sunnah saja dibasuhnya. Seandainya orang setelah ngusap kepala langsung ke kaki pun itu wudunya sah, tidak mengapa. Karena Allah Tuhan kita tidak memerintahkan kita membasuh telinga. Cuma bagusnya dibasuh, karena telinga ini termasuk sunnah wudu. Itu sunnah wudu yang ke-6. Terus sunnah wudu yang ke-7 adalah wattayamunu. Wattayamunu itu mendahulukan sebelah kanan. Jadi orang berwudu itu kan biasanya kita wudu itu kan kalau mau basuh tangan kan tangan kanan dulu. Tangan kanan dulu sampai siku, baru tangan kiri sampai siku juga. Ini hukumnya sunnah saja. Jadi seandainya kita wudu tangan kiri dulu mama, terus tangan kanan, ini juga boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Karena at-tayamun mendahulukan sebelah kanan itu hukumnya cuma sunnah saja. Tapi bagusnya dikerjakan supaya dapat ganjaran yang lebih besar lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada saudara kita yang basuh tangannya tangan kiri dulu, itu nggak usah kita celak, nggak usah kita rendahkan, karena memang tidak diwajibkan membasuh tangan kanan terlebih dahulu. Jangan kita berselisih tentang hal-hal yang bukan wajib. Jangan sampai kita berpecah dalam hal apapun hal itu, apalagi sama muslim. Apalagi masalah-masalah yang bukan wajib, masalah furu'iyah, khilafiyah. Terus rukun sunnah wudu yang ke-9 adalah wal muwalatu
membasuhnya itu wudu itu berturut-turut. Wal muwalatu ini berturut-turut. Maksudnya apa? Ketika kita wudu masuk muka umpama. Nah, kita ini disunahkan langsung tangan. Nyusul lagi, habis tangan langsung pala, langsung kaki. Syukur-syukur sunah dulu ketik telinga, terus kaki. Jangan sampai kita ini basuh muka terus kita mau ini dulu mau minum dulu mau ngopi dulu Nah, habis basuh muka kita ngopi dulu atau minum dulu. Nah, ini namanya tidak mualah, tidak berurutan. Karena disela dengan perbuatan lain. Nggak boleh. Bukannya haram, tetap wudunya tetap sah, cuma dia meninggalkan sunnah. Jadi langsung habis muka langsung ke anggota badan yang wajib dibasuh lainnya dalam berwudu. Jangan disela-sela sama ngobrol dulu, sama makan dulu, itu namanya tidak mualah. Walaupun boleh. Nah, cuma perlu diingat kalau umpama kita wudu udah basuh muka, habis itu kita ngopi dulu umpama. Kita ngopi dulu, saking kelamaan ngopi sampai air wudu yang di muka kita ini jadi kering. Nah, kalau keadaannya sudah kering begitu, maka kita wajib wudu dari awal lagi. Karena air yang di muka bekas wudu tadi udah kering. Kecuali air yang di muka di bekas wudu tadi itu masih basah. Nah, boleh kita lanjut ke tangan selama belum kering. Makanya disunahkan berurutan, jangan disela-sela dengan perbuatan lain. Ngobrol dulu, ya, jajan dulu, nggak usah. Wal muwalatu dan berurutan dalam berwudu ini sunnah. Terus sunnah wudu yang ke-9 adalah wadalku. Nah, setelah berurutan disusul lagi dengan sunnah wudu yang ke-9 adalah wadalku, menggosok-gosokkan anggota wudu. Jadi perlu juga kita ketahui wudu ini tidak harus digosok-gosok. Tangannya itu digosok-gosok segala macam, nggak harus. Kita cuma diwajibkan oleh agama untuk mengalirkan air ke anggota wudu. Umpama orang berwudu, tangannya itu pakai keran, ada keran, terus cuma digini-giniin aja di air keran, kucurin aja, kucur sana sini, dikucurin begini-gini aja. Yang penting sampai siku kebasuh semua ini, dari siku sampai sini kebasuh semua, itu yang penting. Tapi nggak digini-giniin, nggak digosok-gosok. Nah, itu nggak apa-apa, karena gosok-gosok begini ini hukumnya cuma sunnah saja, cuma sunnah. Yang penting itu airnya mengalir ke tangan. Begitu juga kaki, nggak usah digosok kaki, nggak perlu, karena menggosok itu hukumnya sunnah. Atau ada teman kita berwudunya di keran itu begini-gini aja, diginiin keran airnya gini-gini aja, diguyur gitu kan, atau pakai gayung diguyur, itu nggak masalah, nggak usah digini-giniin juga, tetap sah wudunya. Karena menggosok-gosok begini-gini ini hukumnya sunnah saja. Yang penting airnya mengenai seluruh anggota wudu, ya. Jadi intinya wadalku itu menggosok bagian anggota wudu itu hanya sunnah saja hukumnya. Cuma bagusnya digosok juga supaya dapat pahala lebih banyak lagi. Jadi wadalku menggosok-gosok anggota wudu itu sunnah. Yang ke-9. Sekarang sunnah wudu yang ke-10 adalah wataflithu. Wataflithu itu menigakan kali basuhan. Jadi orang berwudu itu tidak harus sampai 3 kali basuhan, cukup 1 kali. 1 kali juga udah sah.
apalagi ketika lagi ngirit air. Pokoknya cuma ada air aqua doang barangkali, karena lagi krisis air, silakan wudhu pakai aqua. Nah, diusap cukup 1 kali usapan aja, yang penting rata. 1 kali, tangan 1 kali, kanan kiri, semuanya serba 1 kali aja. Karena watathlitsu meniga-kalikan itu cuma sunnah aja. Jadi basuhan yang kedua dan yang ketiga itu sunnah, tidak wajib. Dan keadaan seperti ini akan terasa ketika orang lagi krisis air atau lagi wudhu di perjalanan, lagi nggak ada air, yang ada cuma air aqua yang buat minum terbatas. Nah, ilmu seperti ini dibutuhkan. Jadi cukup basuhnya 1 kali aja. Kalau airnya lagi banyak mah nggak apa-apa sampai 2 kali 3 kali. Kalau 4 kali gimana? Kalau lebih dari 3 kali hukumnya makruh, dibenci agama. Jadi paling banyak 3 kali. Lebih dari 3 kali makruh hukumnya. Itu sunnah wudhu yang ke-10. Terus sunnah wudhu yang ke-11 adalah wa ayyaqula ba'dahu, dan hendaknya orang yang berwudhu itu berdoa. Ba'dahu, setelah selesai wudhu dia berdoa. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini bacaan doa yang disunnahkan dibaca ketika kita sudah selesai tertib wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan biasanya disusul dengan doa berikutnya, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Ini doa ada dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi seandainya kita cuma terbatas dengan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu juga udah cukup dapat pahala sunnah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Video kali ini cukup sampai sini saja. Insyaallah kita susul dengan video-video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Bermanfaat bagi umat seluruhnya. Silakan like, subscribe, serta share, bagikan video ini ke banyak orang, dan silakan komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.